Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Anissa Nafira. Kali ini aku akan membahas nih sedikit materi mengenai psikologi pendidikan dan bimbingan. Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar yang efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak. Psikologi pendidikan dan bimbingan tidak terlepas dari adanya perkembangan anak. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua. Berikut beberapa manfaat jika kita mengetahui perkembangan anak. Yang pertama, kemampuan kognitif dan afektif anak bisa tumbuh secara optimal. Lalu yang kedua, membantu mengembangkan potensi dan bakat anak secara maksimal. Dan yang terakhir, mental anak akan lebih siap saat masuk sekolah nanti. Terdapat beberapa jenis perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini berfokus pada berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, hingga motorik halus dan kasar. Lalu yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari tahap sensori motor pada usia 0-24 bulan, lalu pada tahap preoperasional pada usia 2-7 tahun, lalu tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun, dan operasional formal sejak usia 11 tahun. Perkembangan kemampuan kognitif ini berfokus pada kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang terakhir ada perkembangan kemampuan sosioemosional. Perkembangan kemampuan sosioemosional ini berfokus pada interaksi anak dengan orang lain. Aspek perkembangan ini juga mencakup perkembangan anak dalam mengekspresikan emosi, misalnya menangis saat tidak puas, memukul barang, sampai tersenyum saat senang. Lalu selanjutnya ada definisi belajar. Definisi belajar menurut M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Psikologi Pendidikan, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan belajar. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris yaitu approach yang artinya pendekatan. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way of beginning something, yaitu cara memulai sesuatu. Karena itu, pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pembelajaran. Dan lebih luasnya lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar dan mengajar. Pendekatan belajar disebut juga sebagai ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama teacher-centered atau yang lebih berpusat kepada gurunya. Lalu ada pendekatan ekspositori atau yang lebih menyampaikan informasi. Pendekatan induktif yang dimana bermula meyakinkan keadaan khusus. Pendekatan deduktif, pendekatan yang bersifat umum. Pendekatan konstruktivisme atau pendekatan yang lebih mengajarkan anak bagaimana cara menyelesaikan masalah. Lalu ada problem solving, open-ended, scientific, dan inquiry. Lalu terdapat prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang pertama, prinsip keterlibatan siswa secara aktif. Yang kedua, prinsip kontekstual. Yang ketiga, prinsip keberagaman media dan sumber belajar. Yang keempat, prinsip pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir ada prinsip kebiasaan. Lalu selanjutnya ada aliran teori belajar. Aliran teori belajar yang pertama adalah aliran behaviorisme, yaitu mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu. Lalu yang kedua ada aliran konstruktivisme, yaitu mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana peserta didik secara aktif mengonstruksi atau membangun pengetahuan. Lalu ada aliran kognitivisme, yaitu mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Dan yang terakhir aliran humanisme, atau belajar merupakan memanusiakan manusia. Ya, udah selesai nih. Baik, terima kasih ya semuanya. Semoga dari materi yang aku sampaikan kali ini mengenai psikologi pendidikan dan bimbingan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan tentunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi terima kasih ya, dan sampai jumpa.